Halo teman-teman, sekarang kita kebetulan saya dengan Cak Rahmat. Di samping saya ini Cak Rahmat. Ini kebetulan tanggal 28 kita berkesempatan untuk mendistribusikan donasi dari teman Serikat Karyawan Smelting dan relawan kita, yaitu satu kotak latex glove dan hand sanitizer sebanyak 5 liter untuk didistribusikan ke Puskesmas Alun-Alun atau Puskesmas untuk wilayah Gresik Kota, teman-teman ya. Karena mereka juga termasuk garda terdepan. Jadi untuk yang saya ketahui dan mungkin kalian juga harus mengetahui, teman-teman, untuk orang yang sakit itu larinya ke Puskesmas dulu. Habis itu kalau ada pemeriksaan, kalau statusnya naik jadi ODP dan PDP itu langsung dirujuk ke rumah sakit daerah, teman-teman. Seperti kalau di sini dirujuknya ke rumah sakit Ibnu Sina. Tapi seumpama kalau dari Ibnu Sina sudah terkonfirm atau sudah positif corona, akan dirujuk kembali di rumah sakit provinsi seperti Dr. Sutomo, teman-teman. Dan alhamdulillah di sini juga masih negatif semua ya. Cuman kita bantu tim medis yang ada di Gresik ini sebagai garda depan. Karena kebetulan ADP-nya. Oh, gimana? Karena kebetulan ADP untuk medis saat ini kan agak langka. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang punya kelebihan ADP medis bisa dibantu ke puskesmas terdekat. Oke, teman-teman, saya ulangi, teman-teman ya, kalau kalian punya APD berlebihan yang kalian juga belum sakit, mungkin bisa dihibahkan atau dikasihkan ke puskesmas terdekat karena mereka lebih potensi. Karena banyak, walaupun satu kota. Iya, satu kota atau ini berapa mereka terima. Untuk yang dibutuhkan di ini ya, kebetulan tadi cover all. Iya. Baju cover all, tapi memang cover all mahal dan langka, teman-teman. Sangat langka sekali. Oke, ikutin kita untuk kasihkan amanat dari teman-teman semua ini ke dalam. Ayo cekidot. Halo teman-teman, sekarang kita udah masuk di Puskesmas Alun-Alun dan ini juga udah penyerahan. Di sini ada petugasnya dengan Ibu siapa? Ibu Farida, Dengan Ibu perawat UGD. Dengan Ibu Farida di perawat UGD di Alun-Alun. Ini udah diserahkan, yaitu satu cirigen dari teman-teman SKS yang di PT Smelting, dan ini dari relawan kita, yaitu Gresik lawan COVID-19. Gresik lawan COVID-19, dan sudah diterima sama ibunya yang ada di Alun-Alun. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas bantuan bapak-bapak dari Smelting ataupun Gresik lawan COVID atas partisipasinya untuk mendukung kami sebagai garda terdepan pelayanan. Semangat Ibu ya. Kita beri semangat untuk Ibu yang jaga di UGD agar wabah ini cepat berlalu. Amin, amin. Dan kita bisa kembali aktivitas normal. Oke. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk kalian yang ingin APD sumbang ke puskesmas terdekat. seperti Walaupun satu layer masker sangat berguna bagi ibu-ibu ya di sini. Oke teman-teman, terima kasih. Halo teman-teman, sekarang tanggal 30 April kebetulan hari Senin. Ini saya diajak Cak Rahmat dari tim koordinasi Serikat Kerja Smelting untuk mendistribusikan beberapa alat APD di Dinas Kesehatan Gresik. Kenapa kok kita pilih ke Dinas Kesehatan Gresik? Karena kata Cak Rahmat lebih efisien untuk mendistribusikan kepada puskesmas atau klinik-klinik kesehatan yang lebih membutuhkan. Dan ada tempat lokasi kedua, yaitu di mana aja? Di Rumah Sakit Denisa. Rumah Sakit Denisa. Di Rumah Sakit Denisa, seberang dari Rumah Sakit Ibnu Sina, teman-teman. Nanti pada kesempatan ini mungkin nanti saya juga mau tanya-tanya kepada beberapa rekan-rekan medis atau yang pakarnya gimana sih penyakit corona ini, agar kalian semua juga bisa memahami dan agar sedikit bisa tahu apa itu COVID-19. Oke teman-teman,
karena kita lagi menuju ke Dinkes Gresik, pantengin terus video selanjutnya. Kita tunggu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di kantor Dinas Kesehatan Gresik dan kita masih menunggu Dokter Sinta Alif. Kebetulan beliau bagian apa aja? Waduh, kurang tahu detailnya. Cuman pasti dia untuk mengepalai seluruh Puskesmas Gresik. Iya, untuk gininya kita memang nggak tahu, cuman ada arahannya ke sini teman-teman. Nanti saya juga akan mintakan edukasi mengenai COVID-19 ini. Kita masih nunggu karena lagi ada koordinasi di Pemda Gresik. Jadi kalau masker yang kain seperti ini sebaiknya untuk orang awam sih nggak apa-apa dipakai. Hanya kalau bisa di tas itu ada lagi yang di dalam bungkus. Kenapa? Dalam asumsi kalau yang dipakai, yang kain yang dipakai basah, yang ini dikeluarkan, yang basah dimasukkan, disimpan dalam tas. Jadi nggak kecampur, Pak. Jadi nanti ini kan yang kotor nih, ada yang basah. Kita masukkan dalam plastik. Jadi ini kotorannya. Jadi ini sebenarnya kalau megang nggak gini sih, tak contohkan ya. Kalau kita pakai yang iya dibalik, betul. Yang kotor di tengah. Iya. Oh, dari pemakaiannya. Jadi sananya gini. Okay. Jadi kita lepas. Okay. Oh, yang tengah, yang dalam kotor berarti yang depan. Iya. Di Jadi kita masukkan. Terus kita pakai yang baru. Ini masih bisa dipakai atau gimana? Bisa, sampai rumah dicuci. Oh, dicuci, bisa dicuci pakai disinfektan, bisa dicuci pakai deterjen, itu kan sudah disetrika boleh. Karena ini kan kain, boleh disetrika. Mungkin jadi nggak harus masker yang disposable ini, karena kan sudah langka. Sangat langka sekali. Dan harganya juga sudah mahal sekali. Ibu, maaf Ibu, mungkin bisa ditekankan lagi bahwasanya untuk masyarakat umum, apa yang perlu di enggak maksudnya barang enggak maksudnya untuk masyarakat umum agar tidak memburu masker yang standar medis. Ya. Jadi masker yang medis ini bagus, hanya karena sekarang barangnya sudah langka, jadi nggak harus pakai yang seperti ini. Karena bagaimanapun pakai masker apa saja itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau pakai masker ini tapi diulang juga kurang maksimal. Jadi penggunaan masker apa aja lebih bagus daripada kita pakai masker yang kotor, dipakai lagi. Mungkin itu aja ya. Untuk ini Bu, penularan corona itu seperti apa sih Bu? Iya, kalau selama ini yang saya tahu secara WHO, penularan corona itu lewat droplet. Jadi virusnya itu harus ada medianya. Medianya apa? Medianya ya cairan tubuh yang keluar. Jadi kalau masalah yang ada yang sekarang berkembang bahwa itu ada di udara, itu masih siur ya, maksudnya ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Tapi saya masih berpendapat kalau itu masih droplet. Jadi tentunya harus tetap pakai masker. Gitu. Untuk gejala Ibu, maksudnya untuk gejala barangkali untuk teman-teman sekalian bisa merasa atau untuk ini ada gejala apa aja untuk isolasi diri biar tidak nularin banyak orang. Kalau isolasi diri itu sekarang memang sudah ditekankan ke masyarakat, terutama untuk orang yang sudah dari tempat atau daerah yang terjangkit, maksudnya mau red zone atau zona-zona yang sekarang sudah ada nih ya, beberapa daerah yang sudah merupakan tempat atau daerah terjangkit. Jadi itu kan kita sudah bisa tahu kalau memang kita dari Jakarta seandainya, ya berarti kita sudah mulai mengisolasi diri. Sebenarnya mengisolasi diri kan harus di rumah, berarti di rumah pun harus pakai masker. Kenapa? Karena putra-putri dan orang tua yang ada di rumah harus kita lindungi. Kadang-kadang kita ngerasa sudah di rumah nggak pakai masker, tapi kan kasihan anak-anak yang di bawah umur dan lansia itu mudah sekali rentan terhadap penyakit ini, karena penularannya sangat cepat. Cara droplet lah, apalagi kalau kita makannya sharing, diulang anak terus kita makan, nah itu kan kita juga harus hati-hati. Kadang-kadang hal sepele itu yang karena tidak diungkapkan secara detail di media, jadi kita ngerasa oh sudah isolasi diri di rumah aja, tapi kita nggak tahu, maksudnya
isolasi diri itu seperti apa. Karena sekarang apalagi kita juga sekarang sudah kondisinya di Gresik juga sudah ada yang positif. Jadi kita memang harus lebih hati-hati. Bahkan kalau memang memungkinkan atau kita nggak ngerasa gerah ya kita pakai aja semaksimal mungkin masker itu. Karena apalagi kayak gini kita di sini setiap hari kerja walaupun work from home tapi kita nggak pernah masuk. Harus setiap hari tetap masuk. Tapi kalau untuk teman-teman Ibu kadang kala memang tidak melakukan kunjungan dari lokasi yang rajin, cuman kategori sakit, demam itu kan kadangkala paranoid. Itu gimana Ibu? Ya nggak apa-apa, kita memang harus lebih baik over diagnosis. Jadi tapi nggak usah langsung harus ke rumah sakit, kita harus ngamar, enggak. Kita jangan panik. Nomor satu itu menghadapi penyakit ini jangan panik. Kenapa? Orang yang panik, orang yang gelisah malah menurunkan daya tahan tubuh kita. Imun kita malah nanti cepat turun. Jadi signifikan itu ya? Iya, karena stres kan. Siap. Karena kalau stres itu ada hormon yang membuat kita tuh daya tahan tubuhnya menurun. Jadi sebaiknya ya sudah, kalau memang kita panas, kita ngerasanya sudah flu seperti yang kan banyak nih sekarang sudah ciri-cirinya orang terjangkit corona atau termasuk ODP atau PDP. Nomor satu, kalau memang panasnya tinggi nggak turun-turun berarti kita harus ke dokter atau ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan itu. Kalau memang ternyata kita memang ada mengarah di situ ODP seandainya kita habis dari tempat daerah terjangkit dan kemudian panas, ya sudah sama dokternya suruh isolasi diri, berarti di rumah. Kita di rumah mengisolasi, tapi itu tadi tetap pakai masker, jaga kesehatan. Kenapa? Karena ada orang-orang rumah yang harus kita lindungi. Dan interaksi mungkin juga sudah dikurangi dengan orang-orang rumah yang sekiranya rentan. Terus makan yang seimbang, istirahat yang cukup, pola hidup bersih dan sehat. Sebenarnya sih gampang sih, simpel. Gitu ya. Karena memang virus ini kan sebetulnya masih belum ada obatnya. Dan memang virus nggak ada obatnya sih. Jadi tapi Allah itu Rahman Rahim sama kita. Justru tubuh kita sendiri yang bisa ngobatin penyakit virus gitu. Pak saya gitu sih. Untuk yang terakhir ini Dok ya. Jadi untuk saya ini kebetulan admin dari grup kuliner yang mana di sana banyak orang penjual. Yaitu dilema juga antara lain kena imbas dari wabah yang sepi. Mereka berbondong-bondong meyakinkan pelanggannya ini bahwa mereka juga menyajikan makanan secara sehat. Betul. Kalau menurut medis untuk standar sehat penyajian makanan itu seperti apa sih Dok? Kalau standar sehat penyajian makanan, yang pertama tempatnya harus bersih. Yang kedua penyajinya harus sering cuci tangan, harus kalau habis megang uang tadi harus cuci tangan lagi atau pakai sarung tangan pakai ya. Sarung tangan yang ini sarung tangan yang untuk penyaji. Ada yang plastik tipis itu dilepas kalau untuk ngambil uang. Kalau dia mau ngambil makanan lagi dipakai lagi. Terus harus pakai masker. Kenapa? Karena droplet. Waktu kita ngomong, waktu kita menyajikan, takutnya ada yang loncat. Jadi harus pakai ini. Sebenarnya sih nggak masalah, asal seperti itu tadi. Jadi makanan, terus cara kita berinteraksi juga nggak usah terlalu interaksi. Mungkin dengan sekarang kan ada pembayaran non tunai, itu juga lebih bagus karena uangnya nggak transfer, karena katanya virus ini kan juga nempel di kertas lebih lama kan. Jadi seperti itu. Sebenarnya sih nggak masalah ya, asal kita sama-sama saling menjaga. Mungkin itu ya dari saya. Untuk yang terakhir mungkin masyarakat itu lebih trust bahwasanya dari pihak medis yang mengucapkan. Masalahnya sekarang kan banyak ditakut-takutin dengan hoax. Istilahnya mungkin dikasih pesan aja Dok, jangan panik kata apa gitu. Kalau saya memang benar Mas, banyak orang sekali yang klarifikasi ke saya apakah ini berita ini benar atau enggak, termasuk ada beberapa waktu yang lalu itu nama-nama yang muncul di dalam itu iya benar. Jadi kalau saran saya selama berita itu tidak keluar dari badan resmi atau pemerintah atau dinas kesehatan atau Kemenkes, sebaiknya nggak usah dipercaya. Kenapa? Biar kita nggak terlalu banyak pikiran. Karena nggak jelas, kalau WA itu kan nggak ada, kita nggak tahu nih. Kita nanya dari mana Bu? Dari ini nggak jelas. Jadi selama itu nggak jelas, saya nggak pernah menganggap itu serius. Daripada nanti kita kena efek
jadi stres ya. Jadi kalau alasan kalau sumbernya nggak jelas, nggak usah jadi perhitungan, nggak usah jadi pertimbangan, anggap aja itu semua hoax. Jadi kita pakai yang sumbernya yang resmi aja. Jadi itu lebih menenangkan kita, bukan menyepelekan penyakit ini, tapi lebih menenangkan kita, fokus pada penanganan pencegahannya, gitu ya. Oke, terima kasih dok. Sama-sama. Oke teman-teman, barusan kalian juga lihat pemaparan dari Dokter Sinta, kebetulan Kabid Sumber Daya Kesehatan yang mengkoordinasi seluruh puskesmas se-Kabupaten Gresik. Tadi juga kalian lihat ya pemaparan, dalam arti jangan takut dengan penyakit ini, cuman tetap safety atau tetap waspada teman-teman. Ini saatnya kita mau distribusi ke lokasi kedua, yaitu Rumah Sakit Denisa. Kebetulan nggak jauh, habis ini juga mau sampai teman-teman. Ikutin terus acara kita donasi untuk APD medis Gresik, karena Gresik bisa lawan COVID. Ini dia Kak Rahmat yang semangatnya luar biasa. Siapa dia?